Saudara-saudara, mari dengarkanlah perintah mengasihi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 hingga ayat 21. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita untuk hidup bukan dalam kemunafikan, melainkan dalam kasih yang murni. Kasih itu lahir dari hati yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Bukan sekedar perbuatan luar yang dilihat oleh manusia, tetapi ketaatan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah yang melihat ke dalam hati. Maka dengarkanlah firman Tuhan ini. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita datang bukan dengan kemegahan, tetapi dengan debu di kepala dan abu di hati. Sebab kita tahu terlalu sering kita mencari pujian manusia daripada kehendak Bapa. Terlalu sering kita membangun citra di hadapan sesama, namun melupakan pandangan mata Allah yang menembus kedalaman jiwa. Saudara-saudara, di altar kasih-Nya, kita tidak bisa bersembunyi. Yang tersisa hanyalah kita apa adanya.
yaitu manusia yang lemah, rapuh, dan penuh celah. Saudara-saudara, marilah kita mengaku, bukan sekedar di bibir, tetapi dari relung hati yang remuk, agar Dia yang setia itu memulihkan kita. Marilah datang kepadanya dengan kejujuran, seorang anak yang kembali kepada Bapa. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dengarkanlah firman Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Sungguh, Allah telah menyucikan kita dan mengampuni kita. Bahkan berkat-Nya terus Ia nyatakan dalam hidup kita. Mari kita membawa persembahan kepada-Nya. Seperti pemazmur berkata, "Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu." Mari puji Raja Sorga, persembahan Bapa. Ditebusnya jiwa
Ya, selamat sore Bapak Ibu. Ini ada nature yang akan kita uangkan bersama. Labu diperuntukkan untuk panitia Paskah. Ayo Bapak Ibu, taruh harga. 51 kali. 51 kali. 2 kali, 3 kali. Siapa tadi? Dikembalikan. Ya, terima kasih, Ibu. Ya, kembali untuk panitia Paskah. Taruh harga. 51 kali. 51 kali. 2 kali, 3 kali. Dikembalikan untuk Paskah, ya, terima kasih. Ayo Bapak Ibu kita taruh harga lagi. Magasa-gasa teh, boyo munti. Berapa? 51 kali. 51 kali. 2 kali, 3 kali. Kembali untuk Paskah. Bapak Ibu, 51 kali. 51 kali, 2 kali, 3 kali. Kembali untuk Paskah. Terima kasih. Masih ada? Beta mana sulit langsung 51 kali. 51 kali, 2 kali, 3 kali. Dari Ibu, tolong angkat tangannya. Oh. Ya, dari Majelis Gereja Jemaat Karambe mengucapkan terima kasih atas sumbangsinya. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kami membawa persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan dalam setiap keluarga kami, pekerjaan dan juga pelayanan, pendidikan anak-anak kami, dan juga setiap keluarga kami yang ada di tengah-tengah kehidupan kami maupun yang ada di tempat yang jauh, di mana Tuhan memberkati mereka. Kami membawa persembahan ini yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Berkatilah ya Allah, sehingga dipakai secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan yang masih ada pada diri kami, tolonglah kami untuk mempergunakannya sesuai dengan kebutuhan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oleh kasih, maka engkau kupuji, ya kasih. Engkau kupuji kasih abadi, Engkau kupuji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita siapkan diri kita untuk
merenungkan firman Tuhan dari beberapa bagian bacaan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Padamu ya Tuhan, kami bersyukur jikalau saat ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus dalam memperingati Rabu Abu. Terima kasih bahwa kami sebagai manusia yang lemah, terbatas, mau menghampiri-Mu dalam kekudusan-Mu. Sebab Engkau selalu memanggil kami dan melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, supaya kami dipulihkan dan disucikan oleh Roh-Mu. Firman-Mu ya Allah, kami akan dengarkan dan bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan dan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu ini, biarlah Engkau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan apa yang menjadi maksud-Mu, kehendak-Mu bagi kami semua. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan kedua kita di sore hari ini dalam ibadah Rabu Abu terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, terus dilanjut dari ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Yoel 2 ayat yang pertama dan kedua, dilanjut dengan ayat ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Ayatnya yang ke-17. Ayatnya yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Allah mereka? Firman Tuhan. Pembacaan yang ketiga, 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-20b hingga pasal 6, ayatnya
Yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 20b hingga pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam penderitaan, kebenaran, dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Saudara-saudara, mari mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat pertama hingga ayat yang ke-6 dan ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Mengenai hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat
dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat sore dan selamat kembali berjumpa dalam ibadah Rabu Abu di saat ini. Kita kembali merayakan ibadah Rabu Abu sebagai rangkaian dari pelaksanaan atau perayaan Paskah sebagai puncak. Sebagaimana dikatakan tadi tentang Rabu Abu ini adalah permulaan atau pintu gerbang masa Prapaskah. Untuk itu pada hari ini gereja mengajak kita untuk memulai proses pertobatan atau perenungan diri kita. Abu, Bapak Ibu, dipakai sebagai simbol kefanaan. Kalau abu ini dikasih begini lalu ditiup, malai bang siapa toh? Atau kita ada debu di sini lalu kita tiup, dia terbang tapi tidak kelihatan. Jadi sangat kecil dan ringan, rapuh. Dan itulah yang disimbolkan bagi kehidupan manusia. Karena itu dalam perayaan Rabu Abu, setiap perayaan hari Rabu atau Rabu Abu ini mengajak kita untuk mengakui, merendahkan diri, hati kita di hadapan Allah. Bahwa kita itu rapuh, kita itu fana di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, saat ini firman Tuhan yang sudah kita baca dalam beberapa bagian bacaan
Untuk perenungan kita di hari Rabu Abu ini diberikan tema jangan seperti orang munafik. Jangan seperti orang munafik. Dak tasusito belo puduk. Saudara-saudara, Bapak Ibu, apa itu orang munafik? Mbak tu disanya to munafik batu to belo puduk susitu di poka dalam bahasa Torayen gitu ya. Orang munafik, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu orang yang berpura-pura percaya atau berpura-pura setia kepada agama yang sebenarnya, tetapi dalam hatinya tidak. Jadi lain yang dikatakan, lain yang ada di dalam hati. Dan secara umum fanatik itu diartikan sebagai seorang yang tindakannya tidak sesuai dengan perkataannya. Saya tunapo kadana, saya tunapo gau. Bisa dikatakan orang yang bermuka dua. Kalau di sini dia berkata, wih, bagus sekali, mantap. Nah, pergi di sana, kadang geng, tak ada melo. Jadi hanya untuk mau menyenangkan orang itu dan mau dipuji, untuk mungkin bisa jadi teman. Sabak ke napokari tutongan na, adin nakwa, tak emak sulang kodako. Itu bisa ya disebut orang munafik, Bapak Ibu, selalu berbeda kata dan di dalam hatinya. Tentu kita tidak senang dengan orang munafik, ya. Siapapun saya kira tidak senang, tidak mau berteman dengan orang-orang munafik atau bermuka dua. Apalagi Tuhan. Yang dimaksud Yesus dalam perikop Injil Matius pasal 6 bahwa orang munafik adalah orang yang melakukan aktivitas agama demi mendapat perhatian atau pujian orang. Jadi pendapat orang lain adalah tujuan keagamaannya atau apa kata orang. Semuanya serba apa kata orang. Karena itu bila sudah mendapat pujian tentang apa yang sudah dilakukan atau dicapai, ya mereka sudah menjadi puas dan sudah mendapat upah. Diri sendiri puas dengan dirinya sendiri. Koyamo ya totu nasana, kebahagiaan ketika dia dipuji oleh manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, beberapa penekanan firman Tuhan bagi kita untuk menjadi renungan kita pada saat ini. Yang pertama, jangan munafik dalam sedekah, dalam berdoa, dalam berpuasa. Di dalam kitab Injil Matius, memberi sedekah atau berbelas kasihan itu tidak perlu diketahui oleh tangan kiri. Pak Bengan ki apa tangan kanan, kalau bisa tangan kiri tidak boleh tahu. Tentu ini adalah sebuah ungkapan atau kiasan. Artinya di sini Bapak Ibu ialah jangan pamer. Tahu Pak Bengan, saya memberi ini, saya sudah membantu, saya sudah menolong. Pengumuman. Memberitahukan orang lain tentang apa yang sudah dilakukan dalam memberi sedekah. Pada nanti itu nakwang to aku ritomben itu nah. Jangan. Kalau demikian diketahui oleh tangan kiri, berarti dikuat kena tandai nasa nih tahu, sehingga semua orang memuji-mujinya. Lalu dalam berdoa, Bapak Ibu, karena doa itu bukanlah suatu pertunjukan di tempat umum. Nakua Pang Yesu kemas sambayang komi
Masuklah ke dalam kamar dengan pintu tertutup. Jalanilah hubungan yang intim dengan Tuhan di tempat tersembunyi. Jangan berdiri di tikungan-tikungan jalan, di rumah-rumah ibadat, seperti orang-orang yang mau memperlihatkan bahwa saya ini adalah orang yang paling saleh. Di lorong-lorong memperlihatkan semua orang yang lewat yang melihat, wah, dia adalah orang saleh. Lalu hal berpuasa. Jika engkau berpuasa, janganlah tunjukkan wajah murammu. Wajah muram Bapak Ibu tuh wajah yang kusut, loyo, susto tang mama, ya tidak makan dalam beberapa hari. Mau memperlihatkan, wih loyo sekali kak ini, puasa kak. Nah, misalnya susto, mak puasa nak tidak ani kuman di olo sabak mak puasa nak. Saya ini loyo sekali. Mungkin seperti itu ya. Jadi wajah muram supaya orang tahu bahwa tahu berpuasa. Tapi apa kata firman Tuhan? Minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya segar malah. Agar puasamu menjadi ibadah pribadi antara manusia dengan Tuhan. Supaya justru dalam apa yang kau lakukan itu dikuada anak tandeta kumama puasa kumala. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara ini kalau kita membaca apa Yesus pesankan dalam hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, ya di palembailan katuan tato tema di kuah justru sekarang Bapak Ibu kita malah di kuah kena natirona sang ditau. Di-share kemana-mana, dimasukkan ke dalam YouTube, TikTok, WA dan semuanya. Justru di kuah kena mintu na tua apa tapugau natirona sang. Apalagi kalau orang buat konten Bapak Ibu ya. Konten itu tidak mengenal semua ini etis atau tidak etis, yang penting dipatasu di kuana banyak poin, banyak bintang, apa syarat biasa dia. Bertambah saldo, like, subscribe dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, jika kehidupan kita seperti itu, tentu kita akan merenungkan akan hidup kita ini. Baik di kuana, baik salah mungkin kapang. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan semuanya itu, ya tidak salah kita melakukan dan menyampaikan, memperlihatkan kebaikan kita, mungkin lewat medsos. Tapi motivasinya apa? Kalau kita share apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, ini memotivasi positif bagi orang lain supaya jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Bersedekah, rajin beribadah, rajin berdoa, berpuasa. Tapi kata firman Tuhan, jangan seperti orang munafik. Ya, kita boleh-boleh saja melakukan semuanya itu sebagai apa? Apalagi kan sekarang dunia gadget. Ya, semuanya kita bisa share, semuanya kita bisa tampilkan dan lihat sebagai contoh, teladan. Tapi kalau itu kita lakukan hanya untuk memperoleh keuntungan diri sendiri, firman Tuhan tidak setuju. Dan Tuhan katakan itu munafik. Murai lagi pale lenak pak keuntungan tapogau itu. Lalu kita khotbahi orang dalam kata-kata kita. Mungkin kita mau mendapat keuntungan. Bukan seperti itu yang Tuhan mau firman-Nya disampaikan. Yang Tuhan mau kebaikan-kebaikan kita diberitakan. Tapi yang Tuhan mau bagaimana supaya kita membangun hidup orang lain dengan kebaikan-kebaikan kita. Bukan ada maksud-maksud pribadi, keuntungan kita, lalu kita mau mengatakan, lihatlah semua orang. Ada saya berdoa, saya ibadah, saya berabu-abu, ada salib di kening saya.
rame-rame di-share di Facebook, di mana-mana. Bukan itu. Kita boleh men-share, kita boleh menyampaikan kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tapi jangan sekali-sekali seperti orang munafik, kata firman Tuhan. Kumua mahaliki lula kul jumain Pak Petirwan di kumu, saya ini orang saleh, saya ini orang rajin gereja, saya ini orang rajin memberi persembahan, saya orang rajin berpuasa, berpantang, saya tidak mau makan dan minum untuk mau betul-betul merenungkan akan arti penderitaan. Tapi kalau itu hanya sebagai ucapan Bapak Ibu, itu hanya tameng, topeng di depan, nampak luar, tapi kalau tidak sesungguhnya kita betul-betul lahirkan di dalam hati dan bersekutu dengan Tuhan dalam semua apa yang kita lakukan, maka Tuhan katakan kepada kita, kitalah orang yang munafik, paling munafik. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, yang berikut ialah panggilan pertobatan. Koyakkanlah hati bukan pakaian. Dalam bacaan Yoel tadi, Allah memanggil umatnya bukan sekedar untuk mengadakan upacara ritual biasa. Ayat 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Ayat 13, Allah dengan tegas berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Apa maksud ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Koyakkan hati, bukan pakaian. Saudara-saudara, pada zaman itu mengoyakkan pakaian atau adalah tanda berkabung. Mengoyakkan pakaian. Nonton untuk bayuntah di kasek-kasek di ini sebagai tanda penyesalan. Namun seringkali orang mengoyakkan pakaiannya hanya sebagai pencitraan. Mau menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka sedang menyesal, padahal hatinya keras. Bagaimana kalau kita tampakkan wajah, cara yang betul-betul kita menyesal, tapi ya tu penantalan makarak. Tak bang tamurai memaafkan, tak bang namurai ki salah-salah sidik, nuka bang siam kita mendendam, menyimpan amarah, itu keras Bapak Ibu. Tapi kita selalu datang kepada Tuhan dalam pertobatan, tapi berlaku lagi kekerasan di dalam hati kita. Pertobatan yang dikehendaki Tuhan adalah perubahan batin, hati, bukan sekedar perubahan penampilan luar. Pertobatan sejati yang berakar dari kesadaran akan kasih setia Allah. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Mengkatobat ki laku puang, tetapi bukan bertobat yang hanya sementara dan dalam waktu-waktu tertentu. Yang ketiga Bapak Ibu, panggilan sebagai duta Kristus. Dalam bacaan kita di 2 Korintus, Paulus menegaskan bahwa kita adalah duta-dutanya Kristus. Seorang duta itu mewakili kerajaan atau negara asalnya, yang artinya bahwa kita mewakili Kristus di dunia yang mana membawa damai dan pesan perdamaian, bukan mencari pujian manusia. Diperingatkan oleh Paulus dalam suratnya agar tidak menerima kasih karunia Allah dengan sia-sia. Artinya kita mengaku percaya Bapak Ibu tetapi hidup dalam ketidaktaatan. Paulus memberikan daftar kontras yang menunjukkan karakter hamba Tuhan yang sejati.
tidak bersandiwara, tetapi tulus. Karena kalau kita bersandiwara berarti kita bisa mengubah berapa macam karakter kita, tapi tidak sesuai dengan karakter yang aslinya. Yang pertama, Paulus katakan ada ketahanan dalam penderitaan. Bukan mencari kenyamanan, tetapi menanggung kesukaran karena iman labat tak solanasa lan kepatunganan mereka harus menjalani penderitaan. Lalu berikut, murni hatinya. Tidak ada motivasi-motivasi kedagingan. Ya, itu tadi selaras dengan apa yang disampaikan dalam bacaan pertama dan kedua. Lalu kebenaran dan kasih, yaitu bertindak jujur, mengasihi dengan tulus, ikhlas bagi sesama kita. Kalau ke murid-murid natongang ke puang Yesus, kalau kita betul-betul adalah duta-duta Kristus, maka harus memperhatikan cara hidup kita, perilaku kita dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang keempat, Bapak Ibu, hidup berdasarkan iman, bukan penglihatan. Jadi meskipun mereka, Paulus dan teman-temannya ini dianggap penipu, tetapi mereka jujur, dianggap miskin, tetapi mereka kaya secara rohani. Mereka tetap teguh karena hidupnya didasarkan pada perkenan Tuhan, bukan manusia. Nah, kalau kami dianggap kan tokadake to orang yang suka menipu dengan tuduhan-tuduhan orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi mereka jujur. Tapi mereka jujur dari dalam hati. Mereka dianggap miskin, tapi mereka merasa kaya di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, hari ini kita akan menerima simbol abu, akan ditorehkan di atas kening kita masing-masing, adalah pengingat untuk tidak hidup dalam kemunafikan. Masa prapaskah adalah waktu untuk mengoyakkan hati, jujur di hadapan Allah, mengakui kelemahan kita, dan biarkan Tuhan mengubah batin kita. Amin. Kita tunduk sejenak dan kembali dalam renungan saat teduh. Saudara-saudara, jadikanlah kami merayakan Rabu Abu ini sebagai titik balik untuk bertobat dengan segenap hati. Berbalik dari jalan yang salah dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang, Tuhan yang panjang sabar dan limpah kasih setia. Berkatilah kami dalam pertobatan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menghayati kemurahan Allah yang telah dinyatakan kepada kita dalam Yesus Kristus, kita pun terus diingatkan untuk selalu hidup dalam pertobatan. Abu yang akan ditorehkan di dahi kita adalah simbol kerendahan diri di hadapan Allah.
Selain itu kita selalu diingatkan bahwa hidup ini fana. Bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali ke debu, menjadi debu. Namun di balik kesadaran akan kefanaan itu, kita juga diingatkan akan kasih Tuhan yang setia menopang kehidupan kita. Boleh mejanya taruh di sini. Meja. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita akan menerima penorehan debu tanah pada dahi, dan kita meyakini bahwa kita dari debu dan akan kembali kepada debu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menerima torehan debu tanah di dahi, disilahkan maju ke depan secara berturut-turut. Jadi dari bagian tengah ini, sebelah kiri bagian ini, dia ada di sini dan kita bersama-sama akan menerima. 2 baris. Silahkan Bapak Ibu. Sini Bapak. Berturut-turut silahkan. Kembali ke sana. Bapak Ibu juga bisa ada di sini berapa? 2 lagi. Kita dari debu dan akan kembali kepada kita dari debu dan akan kembali kepada kita dari debu dan akan kembali kepada debu. 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 Kita dari debu dan akan kembali
Kita dari debu dan akan kembali kepada debu. 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 Kita dari debu akan kembali kepada debu. Kita dari debu dan 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 akan kembali kepada debu.
Kita dari debu dan akan kembali kepada debu. Kita dari debu dan akan kembali kepada debu. Kita dari debu dan akan kembali kepada debu. Kita dari debu dan akan kembali kepada debu. Kita dari debu dan akan kembali kepada debu. Kita dari debu dan akan kembali kepada debu. Kita dari debu dan akan kembali kepada debu. Kita dari debu dan akan kembali kepada debu. Kita dari debu dan akan kembali ke debu. Kita dari debu dan akan kembali ke debu. Kita dari debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah 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 akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu 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 dan akan kembali kepada debu.
Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali ke debu. Kita adalah debu dan akan kembali ke debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali ke debu. Kita adalah debu dan akan kembali ke debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu.
adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Debu. Kita adalah debu dan akan kembali. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita kembali kepada debu. Kita adalah debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Tukang syuting? Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Di pelataran sunyi saat lonceng gereja bergaul, aku ditorehkan di kening yang rapuh dan letih, mengingatkanku pada sabda Bapa dalam kitab Kejadian. Dari debu aku datang, dan pada debu aku akan kembali. Tubuh ini tanah yang mudah retak oleh angin waktu. Hasrat dan sombongku seperti ilalang. Namun, di balik fana yang tidak dapat kutolak ini, nyala rindu bertumbuh dalam terangmu. Rabu-abu membuka cermin paling jujur, memperlihatkan celah yang kerap kusembunyikan. Aku hanyalah butiran kecil di hamparan semesta. Iya, aku hanyalah butiran kecil yang mendamba untuk kau bentuk ulang dengan kasih dan luka yang kau sucikan. Maka kutundukkan kepala bersama doa yang lirih. Kuserahkan rapuhku pada tangan Sang Khalid. Biarlah abu menjadi benih pertobatan sejati. Hingga dari debu yang hina ini, kau bangkitkan hidup yang lebih berarti. Hidup untuk memuliakan. Mari Bapak Ibu kita naikkan syukur kita dalam doa. Kami menikmati persekutuan dengan Dikau ya Allah, dengan rendah hati dan penuh pertobatan. Kami mengakui segala dosa-dosa kami. Tanda abu di kening atau di punggung tangan kami menandakan bahwa kami mengaku kami adalah orang-orang yang rapuh, fana, dan penuh keterbatasan. Tetapi Engkau memanggil kami, Engkau melayakkan kami dalam kefanaan ini, keterbatasan ini,
untuk datang menghampiri Engkau, sebab Engkau Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang mau memulihkan kami. Biarlah kiranya saat ini di awal memulai Prapaskah, kami sungguh-sungguh merenungkan diri kami dan mengakui segala dosa-dosa itu. Dalam pengakuan dan pertobatan itu menjadikan kami layak di dalam menghayati masa-masa Prapaskah sampai memperingati kebangkitan yang menjadikan kami bangkit dalam iman, percaya di dalam Kristus Yesus. Kami mendapatkan kehidupan yang baru. Ya Roh Kudus, terangilah batin kami. Kuatkanlah iman kami menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan dan tantangan ini. Biarlah kami tidak lebih memilih jalan hidup yang Engkau tidak kehendaki, jalan hidup seperti orang-orang yang munafik. Namun perkataan kami, pengakuan kami mencerminkan bahwa dari hati kami yang tulus, ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mau datang kepadamu. Mampukanlah kami menjalani kehidupan dalam iman yang benar, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami dalam rumah tangga kami masing-masing, berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam pendidikan kami, berkati kami dalam pertumbuhan kami. Kiranya kami semua dilayakkan oleh Tuhan untuk selalu menjalani aktivitas kehidupan kami dalam lindungan kuasa Roh-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelaksanaan perayaan Prapaskah yang akan kami alami dalam minggu ke minggu ini. Tuhan, buka kesempatan bagi kami untuk sungguh-sungguh menjadi perenung yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk segala kemudahan hidup yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami tetap kuat dan sehat di dalam menjalani hidup dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Berkati kami masing-masing menghadapi berbagai pergumulan kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak mampu menjalani kehidupan kami. Kami tidak dapat menghayati kehidupan karunia Tuhan ini. Biarlah kami jalani hidup tidak sia-sia, tetapi kami berpegang teguh kepada firman Tuhan dan melakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa menangis dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka dan hendak didatangkannya. Amin. Ku daki jauh
yang telah kamu dengar dan hiduplah apa adanya dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita telah bangkit dari abu, telah bangkit dari salah dan celah. Kita bangkit dari abu dengan kuat kuasa. Mari mengabdikan diri kita yang